Mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Jusuf Kalla terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasyolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Jusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Emang udah ketahuan kok, Jokowi udah tahu tuh sebenarnya JK ini di belakang layar, ya kan? Kan Jokowi udah bilang ada orang besar di belakang mereka itu. Makanya Jokowi mah santai aja. Karena Jokowi tahu ijazahnya asli, mau ngapain lo gitu kan? Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Hati-hati. Saya yang ngomong hati-hati, janjiannya masih berlaku. Hati-hati. Hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang nama mantan wakil presiden ya, yang disebut-sebut menjadi salah satu bohir alias penyokong dana isu ijazah palsu Jokowi. Siapa lagi kalau bukan si wakil presiden yang cuma modal kumis. Iya, ya, dia adalah si Chaplin. Sejak muncul di televisi teman-teman ya, sekira 23 tahun yang lalu ya, saya sudah menduga ini orang sangat picik begitu. Dan semakin kesini memang semakin kentara. Dan yang menyeret namanya ini bukanlah netizen, juga bukan saya ya. Jadi kami tidak menyebar hoax. Yang menyeret namanya adalah si almarhum Krismon. Katanya si almarhum Krismon, si Chaplin ini menyumbang 5 miliar. Dan si almarhum Krismon katanya punya buktinya. Kapok kalian ya. Bongkar terus mon. Jangan mau diperalat. Kalau kau memang harus mendekam di balik jeruji besi, jangan kau biarkan kau mendekam sendirian. Ajak itu si bohir itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Jusuf Kalla terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasyolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Jusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Sang
Bangun, Dok. Bicarain gerombolanmu tuh. Katanya mau ke rumah Pak Jokowi. Kalau ditunggu sama gerombolanmu tuh, ini anjingnya cerdas sekali teman-teman ya. Saya tertarik begitu menyaksikan konten kreator yang barusan yang bikin konten dengan binatang anjing gitu ya, tetapi anjingnya kok cerdas sekali gitu. Apakah memang si Dewa Panci itu sekelas Segawon ya? Tahu Segawon ya? Intinya saya sangat mengapresiasi si almarhum Krismon ya, walaupun saya sampai saat ini belum bisa memaafkan secara pribadi perilaku almarhum Krismon yang selama ini sudah bacot sana bacot sini, fitnah sana fitnah sini, sangat arogan ya. Tapi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh almarhum Krismon, bongkar terus ya, bongkar terus, lanjut. Mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya, Rismon Hasyolan Sianipar, dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Ya, barusan kita saksikan kembali teman-teman ya, pernyataan almarhum Krismon yang tidak di-stitch oleh netizen ya, tidak seperti yang di bagian depan tadi yang dikasih dubbing. Dan barusan kita dengar bareng-bareng ya, bahwa memang yang bersangkutan menyebut secara terang-terangan mantan presiden ya, yang modal kumis caplin ya, yang memang sudah diketahui banyak orang merupakan ya golongan orang-orang mafia lah seperti itu ya, mencela-mencela dan lain sebagainya. Rakyat bantu basmi hama di NKRI ini bajingan kelas kakap katanya. 5 miliar loh. Sumbangan yang tidak sedikit, dan menurut saya itu sumbangan di awal aja ya toh. Iya, kalau udah beres itu ada itu nanti apa namanya itu ya bonusnya. lanjut. Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan Emang udah ketahuan kok, Jokowi udah tahu tuh sebenarnya JK ini di belakang layar, ya kan? Kan Jokowi udah bilang ada orang besar di belakang mereka itu. Makanya Jokowi mah santai aja. Karena Jokowi tahu ijazahnya asli, mau ngapain loh gitu kan. JK ini memang jadi wakil presiden, sebenarnya dia udah dapat kekayaan 7 turunan. Masih ingat minyak tanah diganti gas, dan dia impor itu, dia mempengaruhi Jokowi untuk impor dari Iran. Makanya sekarang dia bela-belain Iran, karena apa? Takutnya itu gas nggak impor lagi, ya kan? Emang orang ini Charlie Chaplin nggak bisa dipercaya. Bukannya istirahat, ibadah, udah tua bangka juga masih juga, aduh ampun deh. Ketahuan. Iya, memang sebetulnya saya yakin Jokowi sudah tahu ya. Dan kenapa Jokowi itu menjadikan yang bersangkutan ini wakil pada saat pencalonan pertama, yaitu ya karena ya kita tahu sendirilah ya. Pada saat Jokowi mau mencalonkan diri sebagai presiden, itu si Chaplin itu ngomongnya itu, ya kan? Saya masih ingat dulu ya, bahwa Jokowi itu nggak bisa apa-apa, hancur nanti negara ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu kan. Ujung-ujungnya dia yang menjadi wakilnya. Ya, kata netizen barusan, ya si Chaplin inilah yang kemungkinan besar adalah dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Tapi menurut saya Chaplin tidak sendirian ya. Chaplin ini hanya salah satu di antara beberapa orang besar maksudnya yang memang menjadi dalang atau bohir di balik isu ijazah palsu Jokowi. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Kita lanjutkan lagi yuk. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo.
Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Apa hebatnya Pak Jokowi? Salah satu yang membedakan dengan saya ini, selama pemerintahan punya 4 bos, mulai Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Salah satu yang membedakannya ialah keberanian dan kekuatan beliau untuk melindungi semua pelosok bangsa ini. Semua mengunjungi. Papua tiap 3 bulan dikunjungi. Saya sekali setahun belum tentu. Begitu juga daerah-daerah sampai ke kabupaten, sampai kecamatan, dan sehingga mengetahui detail. Itu kekuatan beliau, mengetahui detail dan hidup sederhana gitu kan. Apa yang saya bilang tadi, ya toh? Apa yang saya bilang tadi? Tadi sudah saya sebutkan, ternyata videonya ada. Inilah hebatnya netizen ya. Video ini sudah lama loh, dan saya masih ingat pada saat itu, sekira 15 tahun yang lalu lah. Bukan 15 ya, 2014 itu kapan tuh? Ya pokoknya itulah ya, 12 tahun yang lalu lah. Ketika Jokowi saat itu mau mencalonkan diri sebagai presiden ya. Nah itu bacotannya macam kayak gitu. Tapi beda lagi setelah dia menjadi wakil presiden, mendampingi Jokowi, muji-muji Jokowi. Nah orang macam kayak gini, inilah kejelekan bangsa dan negara ini ya dalam menentukan pemimpin. Jadi pemimpin kita selama ini sebelum Jokowi ya, aduh sulit lah untuk dijelaskan, ya kan, tahu sendirilah ya. Lanjut. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Hati-hati. Saya yang ngomong hati-hati, janjiannya masih berlaku. Hati-hati. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Nanti ini kacau negeri ini. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Nah, ya toh? Jokowi tahu sebetulnya. Makanya pada periode kedua, ketika Jokowi sudah mulai pede, ya kan, bahwa bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan kemungkinan besar akan terpilih dan bisa menyingkirkan itu hama-hama yang selama ini bikin ruwet, akhirnya nggak diajak lagi tuh si Chaplin, ya tuh. Iya, karena si Chaplin ini Jokowi udah tahu di sini, di situ, di sini, di situ. Nah, ditutuplah potensi-potensi si Chaplin ini untuk mengeruk keuntungan lebih besar lagi. Akhirnya apa? Ya pada dasarnya memang orang munafik ya kan, ya dia main belakang ya, dia menjadi salah satu pendana terkait isu ijazah palsu Pak Jokowi. Patut diduga juga demo-demo besar yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini gitu ya, terutama pada pemerintahan Prabowo ini, ya patut diduga si Chaplin ini juga bisa jadi salah satu penyumbang dananya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.